guys, kembali lagi bersama gua di channel Bubaran Pabrik. Kali ini gua akan membahas dua gunung yang dapat mempercepat kiamat. Aktivitas beberapa gunung berapi akhir-akhir ini tentu mengisyaratkan kita sebagai manusia untuk lebih mawas diri, bersiap dan terus belajar untuk lebih memahami alam sekitar kita. Sebuah contoh kecil adalah Gunung Soputan di Minahasa yang terus-menerus membingungkan para ahli dengan aktivitasnya yang ganjil dan tak henti-hentinya. Kemudian juga anak Gunung Krakatau yang semakin menunjukkan gejala aktif. Bahkan sempat beberapa tahun yang lalu menyemburkan abu sampai ratusan meter tingginya. Semua aktivitas itu jangan pernah dianggap remeh. Yuk, daripada kita lama-lama, lebih baik kita langsung aja ke topik pembahasannya. Dan jangan lupa, jika kalian senang dengan channel Bubaran Pabrik ini, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Bubaran Pabrik. Oke guys, kita mulai. Saya membaca, mempelajari, dan meyakini bahwa ada begitu banyak gunung berapi yang sangat berbahaya di dunia ini. Tapi ada juga yang bukan hanya berbahaya, melainkan luar biasa berbahaya dan ganasnya, tak kalah ia meletus. Misalnya Gunung Tambora adalah salah satu gunung yang ledakannya termasuk paling dahsyat di dunia. Ada juga ledakan Gunung Tanpo di Finlandia yang maha dahsyat. Tapi yang paling terkenal walaupun masih kalah dahsyatnya dibanding kedua gunung tadi adalah Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Ia lebih dikenal dan terkenal karena kan Gunung Krakatau meletus ketika populasi manusia sudah cukup padat. Sains dan teknologi telah berkembang, bahkan juga telegraf sudah ditemukan dan kabel bawah laut sudah dipasang. Menurut para ahli, suara yang paling keras yang pernah terdengar terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883 ketika gunung berapi Krakatau itu mengamuk tak karu-karuan. Ia meletus dengan letusan paling hebat dalam sejarah, menewaskan tidak kurang dari 35.000 sampai 36.000 jiwa. 6 km kubik campuran lahar dan debu terlontar ke udara, dan belakangan awan debunya tersebar ke seluruh dunia dan mewarnai matahari terbenam di pelosok-pelosok dunia selama 3 tahun setelahnya. Matahari bersinar redup selama setahun penuh. Abu yang berterbangan bahkan terlihat jelas di langit New York, Amerika. Suaranya terdengar sampai ke Pulau Rodriguez di Samudra Pasifik yang jaraknya hampir 5.000 km dari gunung tersebut. Luar biasa sangat, tak terpikirkan, tak terbayangkan. Letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia, makanya ia tercatat manis dalam sejarah pahit. Tapi itu dulu. Sekarang ini menurut saya ada 2 jenis gunung yang harus diwaspadai lebih lagi. 2 gunung yang bakalan mempercepat kiamat seandainya mereka mengamuk dan meletus. Yellowstone boleh saja dianggap sama seperti gunung berapi lainnya. Tetapi bedanya Yellowstone adalah super volcano atau yang dikenal dengan super V, yang jelas-jelas lebih kuat dan lebih dahsyat dari gunung berapi biasa. Karena kalau gunung berapi biasa ujungnya mengerucut ke atas seperti bentuk piramida, maka super V mengucut ke bawah atau piramida terbalik. Moncongnya membenam jauh ke dasar bumi, hal mana menjadikannya sangat berbahaya.
Supervolcano paling besar yang sudah ditemukan adalah di taman wisata bernama Yellowstone National Park di Amerika Serikat. Di bawah dasar bumi yang terlihat asik, kalem, dan mempesona, sebenarnya tersimpan sesuatu yang maha dahsyat, yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia modern. Ini disebut juga kaldera. Di dalamnya tersimpan gas gunung berapi yang sudah terkurung selama ratusan tahun. Tingkat kekuatan ledakan Yellowstone diperkirakan berada pada tingkat paling tinggi yang paling mungkin terjadi dalam sejarah, yaitu VEI 8 atau yang dikenal dengan The Highest Possible Level of Volcano Explosivity Index. Kalau ledakan itu terjadi, bukan hanya Amerika yang tenggelam, tapi dunia bakal kiamat. Akhir-akhir ini aktivitas Yellowstone semakin meningkat. Bahkan Amerika memiliki sebuah badan khusus yang tugasnya memantau aktivitas gunung ini setiap bulannya. Ada beberapa tanda-tanda yang mulai terlihat. Misalnya saja temperatur yang dimiliki danau glasial di Yellowstone mulai meningkat. Timbunan-timbunan di dasar danau semakin bertambah besar. Ventilasi hawa panas di sepanjang Norris Geyser rupa-rupanya juga mengakibatkan temperatur tanah dataran sekitar situ meningkat sangat signifikan. Pada bulan Oktober 2011, sebuah badan kerjasama yang terdiri dari Badan Pemantau Super-V Yellowstone sudah mencatat begitu banyak aktivitas gempa di National Park tersebut. Tercatat sekitar 27 gempa telah terjadi. Pada bulan September 2011, bahkan lebih banyak lagi, yaitu 45 kali gempa. Pada bulan Juli terjadi aktivitas ke-50-an kali. Ini jelas menandakan keaktifan Yellowstone semakin menampak. Memang letusan Yellowstone yang paling akhir terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Tapi kapan ia akan kembali meletus? Masih tanda tanya. Anak Krakatau adalah anak yang terlahir, bukanlah dari anak yang haram. Ia memang lahir setelah orang tuanya lenyap. Tepatnya 40 tahun setelah kepergian induk Krakatau yang meletus maha dahsyat. Munculnya gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut tentu menimbulkan rasa was-was yang sama. Faktanya, tiap tahun ia bertumbuh dan bertambah tinggi, bahwa kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 20 inci per bulan. Oleh karena itu, diketahuilah berapa penambahan tinggi setiap tahunnya. Saat ini ketinggian anak Krakatau sudah mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Sementara induknya yaitu Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Tidak ada yang tahu pasti kapan anak Krakatau akan meletus, tapi ia diperkirakan akan mengikuti jejak induknya. Beberapa ahli geologi memprediksi letusan ini akan terjadi antara tahun 2015 hingga 2083. Andai kata ia benar-benar meletus setelah tingginya melampaui induknya, jelas sekali angka korban yang ditimbulkan akan lebih dahsyat dari letusan induknya. Lalu kapan ia akan meletus dan mempercepat kiamat? Tidak ada yang tahu. Kita hanya mampu menganalisa dan memprediksi kekuatan alam, tapi hanya Tuhan yang maha mengetahui. Gambaran maha dahsyat tentang letusan luar biasa, yang tentunya akan membuat umat manusia, kalaupun tidak punah seluruhnya, akan mengalami masa-masa sulit, di mana hidup yang manusia rasakan saat ini berubah total dan drastis. Semoga saja ini tidak terjadi pada generasi kita dan generasi anak cucu kita. Tapi satu hal yang pasti, kita harus lebih peka dan lebih menyayangi bukan saja terhadap sesama kita manusia, tapi juga terhadap bumi dan alam di mana kita hanya menumpang tinggal saat ini.